warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kudus ingin mempresentasikan modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Yang bertugas sebagai supervisor adalah Bu Rina. Saya sebagai kus dan Bu Sriyaton sebagai kucing. Selamat siang Pak Jadi, selamat siang Bu Cici. Hari ini kita akan melakukan coaching dan saya sebagai supervisor. Nanti di pra observasi ini ya kita melakukan coaching dengan alur tirta. Prinsipnya adalah di situ ada kemitraan, proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi. Sekarang kompetensi coaching apa yang ingin Pak Jadi kembangkan? Dalam kesempatan siang hari ini saya ingin mengembangkan tentang kehadiran penuh atau private. Kehadiran penuh ya Pak. Iya. Kompetensi coaching yang secara spesifik ini diobservasi Pak. Jadi ya Kehadiran penuh secara penuh. ya. Oke. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan. Indikatornya yaitu tentang mendengarkan penuh kucing yang ingin saya obrolkan tadi. Oke, silahkan dimulai kegiatan coachingnya Pak Jadi. Iya, terima kasih Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sriyaton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Jadi. Iya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Jadi. Saya melihat akhir-akhir ini Bu Cici itu kelihatan seperti banyak masalah atau dari raut wajahnya itu mungkin ada yang dipikirkan Bu Sriyaton. Iya betul Pak, memang akhir-akhir ini itu saya agak capek banget sih Pak. Setiap kali keluar dari kelas itu rasanya wow, capek sekali Pak. Dan rasanya itu gimana ya, kan menghadapi anak-anak kecil itu Pak yang luar biasa. Iya. Rasa capek itu mungkin ada penyebabnya Bu Sriyaton. Betul Pak, di sini kan saya kan mengajar kelas 1. Iya. Nah, di mana karakter anak-anak kelas 1 itu memang satu aktif banget, yang kedua itu susah diatur. Senangnya itu ketika pembelajaran itu tuh sukanya jalan-jalan, terutama itu anak-anak yang laki-laki ya Pak ya. Jadi ketika proses pembelajaran dia diberi tugas kok sudah selesai, itu langsung mengganggu temannya, muter-muter gitu jalan-jalan gitu Pak. Jadi itu bagi saya adalah suatu tantangan yang ada di kelas saya gitu, Pak. Berarti Bu Sriyaton itu mengajar kelas rendah. Iya. Setelah kegiatan belajar selesai itu banyak anak yang istilahnya banyak yang belajar. Ketika pelajaran pada saat prosesnya itu Pak, anak-anak kan saya beri tugas gitu kan. Nah, dari kelompok ini lah, yang satu anak jika sudah selesai itu langsung mengganggu temannya gitu loh Pak. Akhirnya kan pembelajarannya jadi kurang efektif, kelasnya rame, temannya terganggu gitu Pak. Pada waktu anak-anak itu melakukan kegiatan sendiri mengganggu temannya, apakah anak tersebut itu memiliki keinginan tertentu Bu Sriyaton? Mungkin gitu Pak. Jadi kalau pernah sih saya tanya ke anaknya, kamu kenapa sih kalau sudah selesai kok muter saja gitu tuh. Anaknya, saya kan pengen main Bu, saya nggak mau duduk anteng gitu, saya kan capek gitu Pak. Jadi tiap anak itu memang keinginannya berbeda. Ada anak yang anteng mengerjakan dengan serius, sedangkan yang terutama anak laki-laki itu wah kalau udah selesai langsung muter, kepengennya tuh mainan, bosen katanya Pak kalau harus duduk anteng gitu. Setelah Bu Sriyaton menanyakan kepada anak-anak yang tadi memiliki aktivitas yang berlebih, kemudian dan mengganggu pembelajaran yang Ibu Sriyaton lakukan, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Yang pertama itu saya sharing dengan teman sih Pak. Iya. Terus saya sendiri juga kepengen saya refleksi ya Pak ya, mungkin pembelajaran saya itu membosankan sehingga anak tuh mutar-muter, dikit-dikit harus jalan. Saya berpikirnya gini, oh
mungkin saya harus membuat pembelajaran itu yang menarik dan menyenangkan gitu Pak. Berarti pembelajaran yang menarik dan menyenangkan bagi murid Ibu Sri Aton itu salah satunya itu adalah kemampuan yang sudah dimiliki Bu Sri Aton untuk menciptakan supaya pembelajaran anak itu adalah tidak mengganggu temannya gitu. Iya. Kemudian bagaimana rencana Ibu Sri Aton untuk menyelesaikan permasalahan yang belum teratasi tadi? Gini Pak, tadi kan anaknya satu, pengennya itu bermain Ya. cepet bosan, Yeah. mengganggu temannya gitu. Yeah. Rencana saya itu pengennya ya membuat pembelajaran yang lebih bervariasi gitu Pak, dan sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Tadi anak yang sudah selesai dalam mengerjakan tugasnya, berarti artinya selesainya tuh lebih awal Pak. Akhirnya dia kan kepengen kegiatan yang lain, sedangkan kelompok yang lain kan belum selesai Pak. Nah, mungkin di situ saya itu menangkap anak ini berarti pinter dan butuh jenis tugas yang berbeda, mungkin itu Pak, supaya nanti intinya mencapai pembelajaran itu Pak. Cuma saya harus pinter-pinternya memberikan menu kepada anak-anak itu. Nah, rencana saya memang pengen menerapkan itu Pak, pembelajaran berdiferensiasi di sini. Kepengennya tuh saya fokus pada yang diferensiasi proses Pak. Jadi selama kegiatan pembelajaran anak-anak itu saya berikan tugas yang berbeda yang sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Rencana seperti itu. Kalau menurut Pak jadi bagaimana itu? Rencana Bu Sri Aton memang sudah bagus ya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Nah, kapan pembelajaran diferensiasi yang Ibu Sri Aton rencanakan dapat dilaksanakan? Yang pertama tentunya saya harus membuat rencana dulu ya Pak ya, rencana pembelajaran yang berdiferensiasi, dan di situ setelah saya membuat perencanaan nanti akan saya praktekkan. Lalu melihat sejauh mana sih keefektifan dari pembelajaran yang saya terapkan. Kemudian tadi Bu Sri Aton akan segera melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Siapa saja yang bisa Ibu libatkan dalam rencana Ibu Sri Aton yang Ibu sampaikan? Rencana saya kepengen mengajak teman teman sejawat, khususnya itu guru kelas rendah Pak. Karena kan guru kelas rendah itu setidaknya kan ngerti karakteristik dari anak-anak kecil. Nah, di situ saya akan sharing dalam perencanaannya, dan setelah itu saya juga akan meminta guru tersebut untuk sekali-kali lah mengamati pembelajaran saya. Jadi nanti kiranya apa yang perlu saya tingkatkan dan bagaimana keefektifan dari rencana pembelajaran yang saya buat Pak. Berarti Ibu Sri Aton ingin melibatkan teman-teman atau teman sejawat untuk bisa menyaksikan atau melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu Sri Aton lakukan di kelas. Apakah itu tidak mengganggu kegiatan teman yang lain Bu Sri Aton? Di situ Pak. Nanti berarti saya itu dalam meminta teman sejawat untuk mengamati saya melihat yang free Pak. Yang free, istilahnya sama misalnya kelas 2, kira-kira guru tersebut itu free-nya kapan? Nah itu nanti akan saya ajak untuk berkolaborasi gitu Pak. Rencananya sih seperti itu. Berarti artinya tidak setiap hari itu teman Bu Sri Aton mengamati Bu Sri Aton ya? Tidak Pak. Berarti ya, hanya melihat mana sih waktu yang selong gitu istilahnya. Berarti hanya beberapa periode atau bagaimana? Kemudian dari perbincangan apa yang tadi Bu Sri Aton dan saya lakukan, apa yang dapat Ibu petik dari obrolan kita siang hari ini? Dari obrolan ini alhamdulillah saya agak menemukan solusi ya Pak ya, dari tantangan-tantangan yang saya hadapi di kelas, yang mana untuk menghadapi anak yang super aktif terus selesai lebih dulu dalam mengerjakan tugas, saya harus memberikan pembelajaran yang berbeda atau berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa Pak. Dan yang jelas di sini saya memang butuh teman Pak untuk melakukan rencana saya. Bagus sekali Bu Sri Aton rencana yang
kita obrolkan pada siang hari ini. Semoga Gus Suharto dapat melakukan rencana yang sudah Ibu susun dan kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Terima kasih ya Pak Jadik ya, Terima kasih, sudah sama-sama. mau sharing, dijak sharing dengan saya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi lah istilahnya ya, agak fresh gitu. Jadi nanti saya dalam mengajar juga mungkin nggak terlalu capek-capek banget ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Jadik ya. Terima kasih Gus Suharto atas waktunya. Ya, sama-sama Pak. Baik Pak Jadik, tadi hasil coachingnya bagus sekali yang saya lihat itu tadi. Ini setelah pasang coaching ya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Pak Jadik inginkan? Dalam kegiatan coaching pada yang saya lakukan dengan Gus Suharto, saya sudah melakukan AUR coaching, yaitu AUR Tirta. Yang pertama adalah menyampaikan tujuan, kemudian mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab. Tadi dari observasi ya, saya bisa menyimpulkan kalau tadi memang sudah sesuai dengan AUR Tirta. Pak Jadik sudah hadir secara penuh ya. Begitu Bu Cici begitu bercerita tentang tantangan-tantangan yang dihadapi, Pak Jadik sudah bisa hadir secara penuh, bisa menanggapi, dan akhirnya pun Bu Cici bisa menemukan solusi atas kendala-kendalanya yang dihadapi. Baik, tadi juga sudah ada bisa mendengarkan aktif juga, ternyata juga sudah ada pertanyaan berbobot yang saya lihat. Terus kira-kira ke depan ketika Pak Jadik pengen coaching lagi, kira-kira yang ingin dikembangkan lebih dalam lagi yang mana ini Pak Jadik? Saya menginginkan kalau masalah nanti melakukan kegiatan coaching berikutnya, itu saya ingin mengembangkan kompetensi yang pertanyaan berbobot. Oke, bagus sekali. Semoga nanti kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Pak ya. Tidak hanya hadir secara penuh, tetapi juga bisa mendengarkan secara aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot bisa dikembangkan lagi gitu ya. Oke, selamat bagi Pak Jadik dan Bu Cici untuk melakukan aktivitas lagi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Kudus akan mempresentasikan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dan supervisi akademik. Di sini yang akan bertugas sebagai supervisor Bu Taslihati, saya sebagai coach, dan Pak Jadik sebagai coaching. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bu. Ya, pada saat ini saya bertugas sebagai supervisor, akan melakukan observasi kegiatan dirinya sebagai coach. Jadi coachingnya Pak Jadik gitu nih. Ya, Bu ya. Namun sebelum saya mengobservasi, saya akan melakukan kegiatan observasi, yaitu menanyakan pada Bu Rina kompetensi coaching apa yang kira-kira ingin Bu Rina kembangkan. Baik, di kompetensi coaching ini kan ada 3 ya Bu. Ya. Kehadiran secara penuh, terus yang kedua mendengarkan secara aktif, dan pertanyaan berbobot. Yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif Bu. Iya, berarti nanti Bu Rina akan saya observasi tentang kegiatan Bu Rina mendengarkan secara aktif. Kemudian untuk coaching ini nanti Bu Rina juga harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi tantangan, kemudian rencana aksi yang akan dilaksanakan, dan tanggung jawab untuk pelaksanaan rencana aksi tersebut. Baik, selain itu kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi tadi? Mendengarkan aktif ya? Iya. Baik, mungkin itu untuk pra-observasi. Silakan Bu Rina melakukan coaching terhadap Pak Jadik. Oke, terima kasih Bu ya. Selamat pagi Pak Jadik. Selamat pagi Bu Rina. Saya lihat kok dari pagi itu Pak Jadik kayak tegang, murung. Emang ada apa ya Pak kalau boleh tahu? Oh iya Bu Rina, saya itu akhir-akhir ini memiliki masalah dengan kegiatan yang ada di sekolah saya Bu. Ada tantangan ya.
tantangan di sekolah Pak Jedik ya. Betul. Kira-kira kalau boleh tahu tantangannya apa ya Pak ya? Ini di sekolah saya itu tantangannya berkaitan dengan minat baca anak atau murid saya di sekolah itu yang rendah. Mereka itu jarang sekali mau berkunjung ke perpustakaan, sehingga buku-buku yang di perpustakaan itu terlihat terbengkelai, tidak ada yang mau membaca, kemudian perpustakaannya kotor, bukunya tidak tertata dengan baik, gitu. Itu yang menjadikan masalah atau pikiran akhir-akhir ini Bu Rina. Berarti Pak Jedik itu ada kendala di sekolah terkait minat baca murid Pak Jedik ya, jarang ke perpustakaan gitu. Kira-kira dari skala itu di tingkat ke minat bacanya murid Pak Jedik itu di angka berapa ya Pak? Di angka berapa? Kalau saya lihat Bu Rina, murid yang ada di sekolah saya itu saat ini ada di skala 4. Jadi memang minat bacanya sangat rendah. Apakah itu karena perpustakaannya tidak ada yang mengelola atau ada faktor yang lain? Tapi kalau saya lihat, saya amati, saya observasi akhir-akhir ini, itu anak-anak jarang membaca buku itu karena perpustakaannya tidak ada yang merawat, sehingga buku-buku yang ada di perpustakaan itu seolah-olah ya tidak ada artinya sama sekali. Karena mungkin perpustakaannya tidak terawat Iya, ya Pak. betul. Oke, terus ke depan itu kira-kira Pak Jedik pengen itu nanti di skala berapa Pak? Di anak murid-muridnya Pak Jedik itu nanti menjadi skala berapa minat bacanya? Pengen meningkat skala berapa? Setelah nanti saya ngobrol dengan Bu Rina itu, saya menginginkan anak-anak itu ada berada di skala 8. Jadi setelah nanti saya ngobrol dengan Bu Rina, kemudian saya tahu apa yang harus saya sampaikan kepada Bu Rina, nanti harapannya itu anak-anak bisa mencapai skala 8 Bu Rina. Berarti minat bacanya nanti di angka skala 8 ya. Skala Untuk 8. skala 10 berat ya Pak ya kira-kira? Kalau saya melihat akhir-akhir ini sesuai dengan aset yang saya miliki, entah itu aset perpustakaan atau SDM-nya, kalau 10 itu saya kira masih berat sekali Bu Rina. Oh, berat sekali ya. Jadi angka 8. 8. Terus yang menurut Pak Jedik untuk meningkatkan minat baca murid itu apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh Pak Jedik? Iya. Kalau menurut saya, menurut pemikiran saya, kalau saya lihat itu kan anak-anak itu pada waktu suka sesuatu, pengen sesuatu, itu kan dilihat dari covernya dulu. Dari covernya, isinya itu istilahnya menyusul. Kalau covernya menarik, warnanya menarik, itu isi mungkin bisa mengikuti. Nah, rencana saya karena di sekolah saya itu memiliki perpustakaan yang tidak terawat, perpustakaan ini ingin saya bersihkan atau saya kembangkan. Jadi perusahaan itu saya tata dengan rapi, bukunya saya bersihkan, kemudian diberi pernak-pernik supaya anak-anak itu mau berkunjung ke perpustakaan. Nah, dengan berkunjung ke perpustakaan, minimal anak-anak mau memegang bukunya, memegang buku. Setelah memegang buku, nanti kan dilihat tadi covernya dulu. Oh, covernya bagus, sehingga anak itu mau membuka halaman depannya. Setelah halaman depannya, kemudian halaman kedua sampai halaman terakhir. Kalau anak sudah suka pada covernya tadi, insya Allah anak-anak itu juga mau membaca. Setelah membaca, dia mengerti, kemudian bisa membaca dengan lancar dan bisa merangkum isi buku tersebut. Berarti dengan membuat sampulnya menjadi menarik, setelah itu juga membuat kondisi perpustakaannya ya Pak. Kondisi perpustakaan menjadi bagus, penataan bukunya mungkin ya seperti itu. Terus untuk bisa melakukan hal tersebut Pak, kira-kira mungkin ada yang bisa diajak kerjasama atau mungkin butuh bantuan atau pertolongan rekan lain barangkali Pak Jedik yang bisa membantu hal tersebut? Ya, karena kita di sekolah itu memang kita harus yang namanya meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. Jadi di sekolah saya itu karena sekolah dasar itu memang untuk tetap dalam perpustakaan memang tidak ada. Nah, saya harus bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di sekolah saya. Saya berpikir seperti ini Bu Rina, bahwa di sekolah dasar itu kan kelas 1 dan kelas 2 itu kan pulangnya agak lebih awal. Kalau tepatnya itu jam 10.45. Padahal seorang guru itu seperti saya dan teman-teman itu kan punya kontrak dengan pemerintah itu sampai jam 14.00 atau jam 2 siang. Itu harus melakukan pinjam braille. Dari waktu yang senggang tadi, harapan saya itu teman-teman yang mengajar kelas 1 dan kelas 2 itu bisa mengoptimalkan perpustakaan. Apakah dengan
menata bukunya, kemudian menyeting perpustakaan itu menjadi bersih, menjadi baik, sehingga harapannya itu nanti tidak hanya bu guru kelas 1 dan kelas 2, bu guru yang lain juga bisa memotivasi dan menguatkan murid-muridnya untuk berkunjung ke perpustakaan. Karena selain kalau saya bekerja sendiri itu tidak mungkin, Bu Rina. Nah, kita harus juga meningkatkan komunikasi dan kolaborasi dengan teman-teman yang lain. Baik, tadi melakukan kerjasama ya dengan Bapak Ibu guru yang lain, terlebih kelas 10, kelas 1 dan kelas 2 untuk mengoptimalkan waktunya ya, mengoptimalkan waktunya dengan menata perpustakaan, terus juga mengajak murid-murid ke perpustakaan seperti itu. Di antara rencana Pak Jadik itu, kira-kira dalam waktu dekat itu yang mana dulu Pak yang bisa dilakukan? Dari rencana yang dekat yang saya sampaikan tadi itu ya tadi mengoptimalkan tenaga SDM-nya dulu atau sumber daya manusia dulu, karena di perpustakaan sudah ada perpustakaannya, tetapi perpustakaan ini belum ada yang mengelola. Kalau saya nanti mau ngambil tenaga dari luar juga nanti ada butuh biaya lagi, padahal di sekolah dasar itu hanya menganggarkan yang namanya dana BOS saja, Bu. Nah, sehingga saya ini nanti akan melakukan komunikasi dengan kelas guru yang lain, terutama kelas 1 dan guru kelas 1 dan kelas 2 untuk bisa menata perpustakaan supaya menjadi rapi dan menjadi baik. Bagus sekali Pak Jadik sudah punya rencana yang luar biasa ya Pak, sudah tadi sudah melakukan kerjasama dan yang terdekat itu mau mengoptimalkan tadi ya dengan guru-guru tersebut supaya perpustakaannya menjadi lebih menarik. Oke, itu semoga bisa dilakukan ya Pak ya, dan semoga nanti menjadi apa yang Pak Jadik harapkan tentunya bisa tercapai. Oke, dan tadi target di skala berapa Pak tadi? 8 ya? 8, Bu Rina. Semoga bisa terwujud. Amin, Bu Oke, Rina. baik. Luar biasa Pak Jadik. Terus untuk selanjutnya dari kegiatan ini Pak Jadik, kira-kira yang Pak Jadik dapatkan apa? Dari kita ngobrol seperti ini yang saya dapatkan ini, saya istilahnya mendapatkan pencerahan, Bu, mendapatkan solusi apa yang menjadi pikiran dan masalah saya beberapa hari ini. Nanti setelah ini saya juga ingin mengembangkan apa yang tadi saya sampaikan kepada Bu Rina. Dari rencana tadi semoga dapat berjalan dengan lancar, kemudian apa yang saya harapkan itu murid-murid saya bisa membaca dengan lancar, sehingga harapannya itu setelah murid-murid saya itu tamat SD jangan sampai ada murid saya yang membacanya kurang lancar. Itu luar biasa ya Pak, semoga nanti benar-benar literasinya dapat maju seperti itu. Oke, baiklah, nanti kita bisa ketemu lagi ya Pak minggu depan. Betul, Bu Rina. Saya ingin mendengarkan hasil dari yang Pak Jadik rencanakan, hasilnya nanti bagaimana, itu barangkali mungkin saya bisa menerapkan hal itu gitu Pak Jadik. Ya, terima kasih ya Pak Jadik sudah meluangkan waktunya, kita bisa sharing bersama. Semoga pertemuan ini bisa membawa kebermanfaatan bagi kita ya Pak Jadik ya. Amin, Bu Rina. Terima kasih ya. Bu Rina atas Terima kasih waktunya. Pak Jadik, sama-sama. Baik Bu Rina, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait hasil observasi yang sudah Bu Rina lakukan sebagai coach dan Pak Jadik sebagai coach ya. Pasca observasi ini saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk Bu Rina. Dari percakapan dialog tadi, apa saja yang sudah dilakukan Bu Rina terkait dengan materi coaching, indikator ketercapaian apa yang sudah Bu Rina lakukan? Tadi kan di percakapan coaching saya sudah melakukan alur tirta ya, setelah alur tirta ada tujuan, terus juga ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab seperti itu. Ya, bagus sekali Bu Rina. Tadi Bu Rina sudah menanyakan tujuan yang ingin dicapai Pak Jadik, sudah mengidentifikasi skalanya juga, kemudian menanyakan rencana aksi yang mau dilaksanakan Pak Jadik dan terkait penerapan aksi tersebut tanggung jawabnya seperti apa, sudah sesuai. Terkait dengan hasil observasi saya tadi, Bu Rina ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu Rina. Dari pengamatan saya, Bu Rina sudah cukup bagus dalam kompetensi mendengarkan aktif. Tadi Bu Rina sudah mampu
berikan pertanyaan-pertanyaan yang terkait sesuai jawaban dari Pak Jadik. Nah, itu bukti bahwa Bu Rina sudah mendengarkan aktif dengan baik. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir, untuk misalnya jenengan sebagai coach lagi, kira-kira kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan lagi selain mendengarkan aktif? Ke depan ketika saya jadi coach lagi, saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot, Bu. Dengan pertanyaan berbobot itu tentunya saya bisa menggali lebih dalam terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi coaching, seperti itu. Iya, terima kasih. Baik sekali Bu Rina. Semoga kedepannya Bu Rina sebagai coach akan mampu berkembang dengan lebih baik lagi. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Kudus akan melakukan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, Bu Sriatun sebagai observer, kemudian saya Buta Sriati sebagai coach, dan Bu Rina Aristiani sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bulia. Selamat siang Bu Cici. Pada kesempatan ini saya akan melakukan observasi terhadap Bulia yang nanti akan bertugas sebagai coach, melakukan coaching kepada coach yaitu Bu Rina. Nah, pada observasi ini apa yang akan Bu Lia lakukan dalam proses coaching ini? Terima kasih Bu Cici dan sebagai observer saya. Untuk proses coaching, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk coaching ini nanti saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tahapan alubeta, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi permasalahan, kemudian menuntun coaching untuk menekan rencana aksinya dan bertanggung jawab atas rencana yang sudah dibuat tadi. Oke, berarti Bu Lia nanti dalam proses observasi akan melakukan observasi sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Kemudian jangan lupa terapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching tersebut. Kompetensi coaching apakah yang ingin Bu Lia kembangkan pada proses ini Bu? Iya, kompetensi coaching itu ada 3 ya Bu, yaitu kehadiran atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Mungkin saat ini saya ingin mengembangkan kehadiran dulu, karena saya itu kadang kurang fokus dalam menyampaikan terhadap coaching. Semoga nanti saat observasi saya bisa menerapkan kehadiran secara penuh dalam proses coaching ini. Oke, baiklah Bu Lia, pada tahap observasi ini Bu Lia akan mengembangkan kompetensi yaitu kehadiran penuh. Untuk selanjutnya, indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Bu Lia impikan itu nanti seperti apa? Keinginan saya dari hasil coaching ini nanti supaya tercapai apa yang diinginkan oleh coach, sehingga menemukan solusi dari tantangan yang dihadapi saat di sekolah. Berarti nanti pada akhirnya Bu Lia kepengen coachingnya bisa menemukan solusi dari tantangannya. Monggo silahkan Bu Lia bisa melakukan coaching terhadap Bu Rina. Iya, terima kasih Bu Cici. Baik, assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Lia. Segar sekali ini, apa kabar? Baik Bu Lia, alhamdulillah. Saya itu semangat kalau ketemu Bu Lia. Oh iya, saya juga senang lihat Bu Rina selalu tampil cantik sekali. Ya. Gimana ini Bu Rina? Saya jenengan sebagai guru PIK gitu Iya, di SMA. saya sebagai guru PIK. Namun kadang saya
melihat jenengan kok masih apa kadang kelihatan agak bingung atau gimana, mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapi di sekolahnya atau gimana, bisa sharing-sharing dengan saya. Tantangan pasti ada ya Bu ya, tantangan itu pasti ada karena yang kita hadapi itu kan berbagai macam karakter ya. Apalagi kalau sudah SMA itu kan anaknya sudah aduh gitu Iya, kan sudah besar. iya, kontrolnya ngadisikannya itu susah banget. Dan yang akhir-akhir ini ya saya memang bingung sekali Bu, bingung saya harus bagaimana itu ya, saya sampai saat ini masih bingung. Saya ada permasalahan atau tantangan apa yang saat ini sedang Bu Rina hadapi? Akhir-akhir ini sih yang saya hadapi ya Bu ya, itu ada sekitar 3-4 siswa ya Bu ya, di setiap saya masuk di kelas tersebut itu pasti selalu gaduh Bu. Mulai datang masih terlambat, terus baju selalu di luar, sampai kelas kalau nggak tidur juga gaduh, ganggu temannya, seperti itu. Berarti 3 anak atau 4 anak itu ya datangnya terlambat, kemudian baju tidak rapi ya. Kira-kira Bu Rina pernah bertanya enggak kenapa alasannya mereka kok datang terlambat? Macam-macam Bu, dan selalu pinter buat alasan ini ya Mbak. Iya. Saya pernah ngajar di jam pertama, alasannya kantin dulu Bu, belum sarapan. Oke, ketika ada perubahan jadwal itu ada di jam habis istirahat ya, habis istirahat kok enggak balik-balik, alasannya juga kantinnya antri Bu. Oke, jam terakhir Bu, pernah di jam terakhir itu juga sama, Pak hilang ini 3 anak, 4 anak ini kemana ya di kantin Bu gitu. Jadi dari jam pertama iya pernah, jam habis istirahat sampai jam terakhir itu mesti habis dari kantin. Saya pikir sangunya berapa kok Mas, saya bilang gitu, masa waktunya habis di kantin gitu. Tadi antri Bu, ada saja lapor Bu, kalau lagi lapor mesti nggak bisa fokus. Oke, dengan masuk baju mesti di luar, saya mesti suruh merapikan baju dulu ya, dirapikan, mau dirapikan sendiri apa dirapikan Bu Rina, masih saya bilang gitu ya. Tapi masih sama, dan ketika itu saya hadapi setiap pertemuan pasti itu, dan itu juga bukan saya saja ya yang alami ya, saya juga dapat informasi laporan-laporan dari guru mapel yang lain pun sama. Jadi saya sebagai guru BK itu kok saya merasa saya nggak berhasil ya gitu, jadi saya sendiri pun sampai bingung harus bagaimana. Jadi mungkin perasaan Bu Rina rasanya jenuh sekali ya, gimana menghadapi anak-anak tersebut. Kira-kira untuk masalah yang Bu Rina hadapi ini pernah nggak mencoba mencari solusi gimana penyelesaiannya? Kan Bu Rina punya kompetensi yang banyak ya sebagai guru BK, pastinya kan Bu Rina lebih pandai lah mencari cara-cara atau trik-trik supaya mengatasi anak-anak yang seperti itu. Sudah beberapa cara ya Bu. Yang pertama sudah saya mencoba saya memberikan layanan BK kurang menarik ya, sudah mencoba lah. Awal-awal mesti ini ya saya ada tayangan video, habis itu saya untuk kehamilan di kakak ya fotoin juga. Habis itu nanti ini ada sebagian anak itu tak suruh mencari data di lapangan, bisa wawancara atau tanya dengan teman-teman di kelasnya gitu terkait dengan materi itu. Sudah mencoba itu. Sudah saya panggil juga pernah Bu. Saya panggil, saya adakan konseling itu ya face to face 4 anak ini sebenarnya apa sih yang diinginkan gitu. Ternyata kok ya masih sama. Dari cara-cara yang sudah pernah dilakukan itu kira-kira target pemenuhan untuk mengatasinya Bu Rina itu pada target berapa? Kalau saat ini ya mungkin sekitar saya melihat kondisi anak-anak itu ya pada skala paling ini yang 4 itu ya skala 5 sampai 6 lah gitu. Harapannya ya nanti menjadi lebih baik lagi sih. Iya, baik, karena tadi permasalahan Bu Rina, kemudian untuk beberapa cara sudah dilakukan dan baru mencapai target 5 ya. Sekarang kita coba untuk menggali lagi kemampuan yang Bu Rina miliki sehingga nanti paling tidak target skala pemenuhan yang ingin jenengan capai setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Bu Rina ingin mencapai target berapa? Saya berharap sih bisa 8 ya Bu.
Iya. Dengan target 8 itu harapannya nanti kan kelas saya menjadi kondusif. Iya. Walaupun mungkin 3 sampai 4 ya, cuman itu mewarnai kondisi kelas. Ketika gaduh yang lain nyaman, akhirnya materi yang saya sampaikan kan ya mungkin Tidak kurang tersampaikan. bermanfaat kan ya, enggak mungkin enggak bisa terserap dengan sepenuhnya seperti itu. Baik, mari kita coba bersama-sama ya Bu Rina. Karena saya memandang Bu Rina itu sudah cukup cakap sekali sebagai guru BK. Bu Rina juga punya kemampuan yang bagus sekali, luar biasa dalam menghandle anak-anak, karena anak SMA itu memang masa puber mungkin ya, jadi masa peralihan. Mungkin Bu Rina bisa menggali beberapa potensi yang mereka miliki sesuai dengan kemampuan Bu Rina, diajak apalah seperti itu. Kira-kira Bu Rina ingin merencanakan apa ke depannya sehingga mereka itu akan bisa berubah sikapnya. Ya ke depan sih gini Bu ya, saya akan menggali apa ya, kompetensi ini anak ya, potensi Terutama anak-anaknya. anak yang bermasalah tadi. Itu saya mau menggali terkait dengan profil belajarnya ya, kayak belajarnya anak ini bisa saja memang ternyata selama ini saya dalam penyampaiannya mungkin kurang pas, tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jadi harapannya ya nanti saya itu mau menggali terkait dengan gaya belajar anak ini. Kemudian setelah saya analisis, saya akan memperbaiki lagi, membuat materi layanan saya menjadi semakin menarik lagi ya. Saya menggali data dari 4 anak ini yang diinginkan seperti apa. Setelah itu saya menyesuaikan. Barangkali mungkin dengan penyampaian layanan saya sesuai dengan yang diinginkan akan menjadi mereka lebih asik, bisa mengikuti kegiatan layanan dengan senang, dengan nyaman. Intinya kan itu ya. Ketika kita bisa membuat anak kita nyaman gitu kan, senang dalam kegiatan layanan atau pembelajaran kita, pasti kan kelas itu menjadi kondusif gitu kan ya Bu. Apa yang kita harapkan tentu pembelajaran atau layanan yang kita berikan bisa memberi kebermanfaatan ya. Sehingga anak-anak ini nantinya bisa tumbuh dan berkembang, dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Bagus sekali, luar biasa Bu Rina. Rencananya berarti ke depan ingin menggali potensi yang mereka miliki, kemudian membuat proses pembelajaran yang menyenangkan bagi mereka sesuai dengan yang mereka inginkan, begitu ya. Baik, kemudian Bu Rina kan harus berkomitmen untuk melaksanakan rencana-rencana dengan itu. Nah, kira-kira adakah teman-teman sejawat atau siapa yang ingin Bu Rina ajak berkolaborasi atau bekerja sama untuk menjalankan komitmen yang jenengan sudah rencanakan tadi? Nanti saya akan rencana ya Bu, saya akan melakukan kerjasama dengan wali kelas ya, terdekat yang paling tahu kondisi anak itu ya, selain BK memang wali kelas, dengan wali kelas juga dengan Bapak Ibu guru mapel ya, yang mungkin selama ini sering mungkin mengeluh terkait dengan kegaduhan itu ya. Saya mau melakukan kerjasama dengan itu. Terus nanti juga dengan pihak-pihak mungkin kalau diperlukan ya, saya juga akan memanggil orang tuanya gitu kan, biar orang tuanya juga saling memantau ya Bu. Ketika di sekolah itu kita yang memantau, di rumah bisa saja dia gaduh di dalam kelas itu karena mungkin kurangnya perhatian atau ada kebutuhan yang belum terpenuhi di rumah sehingga dia mencari perhatian di kelas seperti itu. Baik, Bu Rina nanti berusaha untuk menjalankan komitmen dan rencana-rencana yang sudah direncanakan tadi, dan juga berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya, seperti wali kelas, kemudian guru-guru mapel, dan juga orang tua. Bagus sekali memang untuk penyelesaian terkait dengan anak didik, peserta didik itu kita harus mengajak komunikasi dengan semua pihak yang berhubungan dengan mereka, terutama juga orang tuanya tadi ya Bu Rina ya. Baik Bu Rina, bagaimana sekarang perasaan Bu Rina setelah melakukan perbincangan dengan saya terkait tantangan yang jenengan hadapi? Apakah sudah menemukan solusinya yang tadi Bu Rina rencanakan sendiri? Setelah kegiatan ini saya itu Bu sedikit lega gitu.
tadi akhirnya bisa memikirkan beberapa strategi bahkan solusi ya untuk yang apa ke depan yang saya akan lakukan itu seperti apa, sehingga nanti yang telah saya rencanakan bisa saya lakukan dengan baik. Bu, harapannya nanti bisa membantu anak-anak saya ini menjadi lebih baik sehingga tidak ada keluhan lagi dari Bapak Ibu guru atau seperti itu. Baik Bu Rina, jadi kedepannya semoga Bu Rina bisa mewujudkan rencana yang sudah direncanakan tadi, sehingga tidak ada tantangan-tantangan lain, permasalahan terkait 4 atau 3 anak tadi ya, dan juga tidak ada lagi laporan-laporan dari guru. Saya tunggu kabar berikutnya ya Bu. Semoga ke depan Bu Rina sudah bisa ceria lagi, bisa cerita bahwa tidak ada anak yang ke kantin lagi, tidak ada anak yang bajunya dikeluarkan lagi ya. Kami tunggu kabar berikutnya. Semoga sukses selalu untuk Bu Rina. Ya. Oke, terima kasih ya Bu Lia. Saya senang sekali kita bisa sharing di sini dan terima kasih waktunya, sehingga saya bisa kerja. Terima kasih ya Bu Lia. Ya, selamat sukses selalu Bu Rina. Seru sekali ya Bu obrolan Bu Rina dengan Bu Lia. Baiklah Bu Lia, setelah kuliah melakukan coaching terhadap Bu Rina, sesuai dengan pengamatan saya ya, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu Lia. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait dari indikator ketercapaian yang Bu Lia inginkan? Iya, terima kasih. Untuk tadi sebagaimana jenengan sudah melihat, mengobservasi coaching yang sudah saya lakukan, tadi saya sudah berusaha menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Saya menanyakan tujuan dari percakapan ini, kemudian mengidentifikasi tantangan yang dihadapi Bu Rina, yaitu tadi terkait ada anak-anak yang suka terlambat masuk kelas dan tujuan itu. Kemudian saya mengajak Bu Rina untuk menggali potensi yang Bu Rina miliki untuk mencari solusi dari tantangannya itu. Kemudian Bu Rina juga membuat rencana aksi yang akan dilakukan dari tantangan yang dihadapinya itu dan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana tadi. Sudah sesuai tahapan alur cerita ya Bu ya? Menurut pengamatan saya yang dilakukan Bu Lia itu sudah sesuai dengan alur cerita. Sekedar menyampaikan sesuai dengan hasil catatan saya tadi, Bu Lia kepengen meningkatkan kompetensi yaitu kehadiran penuh ya. Dari pengamatan saya Bu Lia itu sudah melaksanakan hal tersebut, terbukti dari tatapan Bu Lia, merespon aktif Bu Rina, memberikan pertanyaan yang sesuai dengan coach ungkapkan. Begitu. Jadi Bu Lia itu sudah terlihat aktif dan fokus sepenuhnya. Juga dari gesturnya Bu Lia yang begitu hangat ya, menerima kehadiran coaching gitu. Oke. Baiklah, untuk selanjutnya apabila Bu Lia ada kesempatan untuk melakukan coaching ya, kompetensi apa yang ingin Bu Lia tingkatkan? Ya, terima kasih sudah diobservasi ya Bu. Tadi kehadiran penuh saya sudah mencoba untuk fokus dan alhamdulillah sudah sesuai. Kedepannya kalau saya melakukan coaching lagi, saya ingin meningkatkan kemampuan saya untuk pertanyaan berbobot. Berarti nanti saya harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh coaching. Iya, betul. Jadi untuk ke depan Bu Lia akan mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot. Bagus sekali Bu. Dengan mengajukan pertanyaan berbobot, nanti secara otomatis coach atau